Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh, berkaitan dengan materi yang disampaikan, pengadilan di akhirat, atau materi-materi yang lain. Insya Allah akan saya jawab semampu saya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Untuk orang yang tidak atau orang berpikiran itu saya bagaimana? Terus aku pernah dengar nih kalau korban itu kan nanti benar mau naik kambing gitu kalau gimana? Ya, yang pertama tentang orang gila, bagaimana hukum di akhirat, ya kan? Orang gila itu ada dua keadaan. Satu, gila dari lahir, maksudnya dari kecil, ya mungkin dari apa? Dari kecil itu sudah kurang sempurna, ya mungkin ada gangguan. Termasuk mohon maaf orang-orang yang IQ-nya misalnya mungkin idiot gitu kan ya, dia mungkin tidak bisa berakal secara sempurna, ya. Orang-orang yang gila sejak lahir atau sebelum balik, ya kan. Sedangkan catatan amal itu dimulai ketika balik. Dia sebelum balik atau sejak lahir sudah gila misalnya, maka kan sampai apa? Misalnya kok dia gilanya sampai meninggal, jadi seumur hidup katakan apa? Gila. Bisa jadi seperti itu, ya. Berarti kan tidak dicatat amal kebaikan atau amal buruknya, karena di dalam hadis itu rofi'atil aqlam min salasatin. Pena catatan amal diangkat dari 3 golongan. Yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Yang kedua dari anak kecil sampai dia balik, itu tidak dicatat anak kecil sampai dia balik, baru dicatat ketika apa? Sudah balik. Balik itu berarti kalau perempuan ya haid, ya, atau ya tanda secara umum misalnya kalau laki-laki dan perempuan ikhtilam, mimpi basah. Kalau haid kan hanya perempuan, laki-laki nggak ada. Tapi kalau ikhtilam, mimpi basah, laki-laki dan perempuan sama bisa. Atau tumbuhnya rambut di sekitar, mohon maaf, kemaluan, itu juga salah satu tanda balik, baik perempuan ataupun laki-laki. Atau yang ketiga adalah umur mencapai 15 tahun. Jadi kalau 15 tahun ya itu dia sudah otomatis apa? Balik, ya. Walaupun belum ikhtilam, belum ya haid, di antara tanda balik yang mencapai umur 15 tahun. Jadi pena catatan amal diangkat dari 3 golongan. Yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh. Kalau sembuh berarti mulai dicatat tuh amalannya. Tapi selama gila nggak dicatat, karena orang gila nggak punya akal. Kemudian yang kedua dari anak kecil sampai dia balik. Kapan mulai ditulis amal kebaikan dan keburukan? Setelah dia balik, ya. Yang ketiga dari orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ketika tidur dia tidur misalnya kok berkata-kata yang corok, berkata-kata yang misalnya kekufuran, ya, ingkar kepada Allah, atau mungkin dia ketika tidur mungkin minum khamar, bisa jadi mungkin seperti itu, ya. Itu nggak dicatat, ya, nggak dicatat sampai dia bangun. Nanti kalau sudah bangun baru dicatat pahala atau dosa. Lah orang gila kalau yang dia gila seumur hidup dari kecil misalnya sampai mati dia gila, maka di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang tadi idiot seumur hidup, ya, atau anak kecil yang apa tadi ada orang apa tadi idiot, terus orang yang gila seumur hidup, termasuk dikumpulkan juga bersama orang-orang yang belum sampai dakwah, misalnya hidup di pedalaman Amazon, ya, di pedalaman hutan Amazon. Dia tidak mendengar Islam sama sekali, ya, tidak mendengar Islam sama sekali. Dia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ada orang gila tadi yang seumur hidup, orang idiot yang dia akalnya nggak sempurna, orang yang belum sampai dakwah.
Dikumpulkan kemudian diambil perjanjian. Ketika di akhirat ya mereka sudah normal semua, nggak ada yang gila lagi. Ya, bukan berarti di dunia gila kemudian di akhirat juga gila, itu enggak, semuanya sudah normal lagi semuanya. Yang ideal juga nanti normal di akhirat. Nanti akan diambil perjanjian oleh Allah. Ya, perjanjian oleh Allah untuk taat. Ya, kalian ya diambil itu sumpah perjanjian Allah, kalian akan taat kepada perintahku. Allah mengambil perjanjian. Semuanya apa? Ya kami apa? Taat, kami tidak akan membangkang, kami akan sami'na wa ata'na. Semuanya sudah sepakat semuanya itu. Ya, tadi ada golongan orang gila, terus apa? Idiot, orang yang belum sampai dakwah. Mereka sudah menyatakan diri apa? Siap, sami'na wa ata'na. Lalu Allah memberikan ujian. Ujiannya apa? Ujiannya adalah Allah memerintahkan, masuklah kalian ke dalam api. Masuklah kalian ke dalam api. Lah orang-orang ini nanti akan diuji. Kalau yang tadi sudah berjanji dia itu apa? Sami'na wa ata'na, dia iman. Loh, tadi kan kita sudah sepakat, sudah janji perintah apapun dari Allah apa? Akan ditaati. Maka sebagian akan masuk ke dalam api. Dan ternyata ketika sudah masuk ke dalam api, mereka itu merasakan dingin, bukan panas atau membakar, enggak, karena itu hanya ujian. Maka yang mereka taat masuk ke dalam api, mereka akan masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya ada orang, loh itu kan api gitu kan, mereka ini yang membakar, kami nggak mau masuk, ya. Padahal mereka tadi sudah apa? Janji kepada Allah, kami akan taat perintahnya apapun. Wong namanya ini juga apa? Ujian. Ya kalau suruh masuk ke dalam surga ya nanti apa? Jelas di situ apa? Gampang. Ini api ini, jadi ujian. Maka orang-orang yang membangkang, enggak, kami nggak mau masuk ke dalam api. Akhirnya mereka lah yang nanti akan benar-benar dimasukkan ke dalam neraka. Jadi Allah akan turunkan ujian. Sama ketika di dunia itu juga ada ujian. Ya Allah uji dengan musibah-musibah untuk mengetahui mana yang imannya benar, mana yang imannya palsu, ya kan? Ya, musibah-musibah, sakit, penderitaan, itu ujian dari Allah Subhanahu. Nah itu jenis yang pertama, orang gila seumur hidup nanti dapat ujian di akhirat. Yang kedua, gilanya itu parsial. Contoh, misalnya dia gila umur 20 tahun, ya misalnya stres karena apa? Ditolak cinta oleh pacarnya, ya dia menggebu-gebu, ya cinta kepada seorang wanita, ternyata ditolak mentah-mentah, melamar ditolak oleh calon mertuanya, akhirnya dia stres, ya akhirnya apa? Dipikirkan terus setiap hari, akhirnya gila. Ada orang juga cita-cita jadi PNS, ASN, udah bolak-balik daftar gagal terus, akhirnya kepikiran, dia hanya stres kemudian gila. Ada gak orang kayak gitu? Ada kan ya? Paling nggak ada di sini. So. Ya, kemudian apa? Setelah gila ternyata dia diobati apa segala macam, ya sembuh misalnya umur 40 tahun, ya calon dulu perempuan itu yang ditaksir misalnya ternyata bapak ibunya meninggal, ya kemudian si perempuan itu menghubungi lagi, mendekati, terjadi apa? Mungkin pendekatan, si laki-laki ini mungkin juga diobati oleh keluarganya ke dokter spesialis jiwa, umur 40 misalnya sembuh. Maka yang dicatat adalah ketika dia balik misalnya 15 tahun sampai umur 20, berarti 5 tahun tuh catatan amalnya. Umur 20 sampai 40 kan gila, nggak dicatat. Nah, umur 40 ternyata dia sembuh sampai mati, misalnya umur 70 misalnya. Maka umur 40 sampai mati karena dia sudah sembuh, karena gila itu juga bertingkat-tingkat. Ya, dia sudah sembuh maka dicatat. Ya, maka di akhirat catatan amal berdasarkan ketika dia waras, ya seperti itu.
gila ya. Cuma dia balik umur misalnya 16 tahun dia gila misalnya, ditinggal orang tuanya misalnya, dua-duanya meninggal, dia biasa hidup enak, segala sesuatu dapat kasih sayang dari orang tua, dua-duanya meninggal. Ketika dia umur 16 tahun, akhirnya apa? Dia gila. Sampai dia mati. Berarti catatan amalnya berapa lama? 1 tahun saja. Dari umur 15 sampai 16. Itulah yang dijadikan perhitungan. Maka kehidupan di dunia yang sebentar, apalagi kalau dia misalnya wakasnya cuma setahun misalnya, ya, maka itu menjadi apa? Sangat signifikan, krusial di akhirat. Maka perhatikanlah umur kita, waktu-waktu kita, karena ini akan berarti ya di akhirat. Ya, 1 detik kehidupan kita di dunia akan menentukan derajat kita di akhirat, di surga atau neraka, atau derajat kita di surga itu sangat ditentukan oleh detik-detik kita di dunia. Wallahu ta'ala bishawab. Yang kedua, tadi apa ya? Tadi hewan-hewan dilebur seperti macam kan pernah dengar itu. Oh ya, yang kurban ya, seperti datang